Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sekalipun kita masih ada di rumah kita masing-masing, namun kita mau tetap bersuka cita, kita mau tetap bersyukur karena Tuhan itu baik. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Kalau kita percaya Tuhan Yesus baik, maka kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita mau memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan Yesus melalui setiap ibadah yang ada. Sekalipun ibadah ini diadakan secara online, saya di tempat ini, jemaat Tuhan ada di rumah saudara masing-masing. Tapi kita bersyukur, kita masih boleh tetap mendengarkan firman Tuhan. Kita masih tetap boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga pada akhirnya Allah hadir di rumah kita masing-masing, membawa damai sejahteranya, membawa sukacitanya, membawa kekuatannya. Bahkan selalu akan lahir pengharapan tatkala kita menyembah Tuhan, tatkala kita beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Saya ajak setiap jemaat Tuhan, ambil posisi yang baik. Karena kita bukan sedang menonton, kita bukan sedang menyaksikan, namun kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita mau belajar menghormati hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing, dengan tidak sambil mengerjakan apapun tentunya. Kita tetap beribadah, kita merenungkan firman Tuhan, kita juga mengikuti puji-pujian penyembahan di rumah kita masing-masing dengan semangat, dengan antusias, sebab Roh Allah hadir. Tatkala kita memuji menyembah Tuhan, Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kami ada di bulan yang baru. Di bulan yang baru ini kami menerima berkat anugerah sukacita daripada Tuhan Yesus. Betul, keadaan hari-hari ini penuh dengan ancaman, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Tapi kami mau belajar hidup bersyukur di dalamnya. Kami mau belajar hidup semakin dekat dan mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup kami ditentukan oleh apa yang menjadi firman Tuhan dalam keseharian kami. Karena itu ya Bapa, kami mau datang bersyukur, bersekutu kepada Tuhan. Kami umat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami datang di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, sehingga akhirnya di rumah kami masing-masing ada hadirat surga, ada kuasa Allah dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertakhtalah di atas puji-pujian umat-Mu ya Allah, sehingga setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, setiap kami yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, bahkan setiap kami yang terikat dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus, bahkan setiap kami yang susah dihiburkannya di dalam nama Yesus. Sehingga akhirnya dalam ibadah raya minggu lawatan Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami mengalami perjumpaan dengan pribadi-Mu ya Bapa. Karena itu kami mau tabiskan ibadah raya minggu di rumah kami masing-masing. Ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, bersama-sama kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Tim Praise and Worship Gereja kita akan membawanya dalam pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom jemaat GBI Glow Bandung. Orang-orang yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, puji nama Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu lewat tayangan ibadah online ini. Mari setiap kita untuk memuji Tuhan, datang kepada Dia penuh dengan ucapan syukur. Pada sebab itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini. Kami mau datang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya di hidup kami. Tiada yang lain yang kami butuhkan, hanya Engkau Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau dengan sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus.
biar Engkau yang bertata atas setiap pujian kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari datang kepada Dia. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Dengan segenap hatimu katakan bahwa aku ubahkan Tuhan, air mataku jadi lembah yang bermata. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan, katakan sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan, katakan sebab itu ku Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Oh Tuhan, Kau kemuliaan, terima kasih. Kau dahsyat Tuhan, sebab itu ku memuji-Mu,
Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Bab itu ku memujimu, Engkau Allahku, angkat tanganmu Tuhan dan katakan, tinggikan namamu. Sebab itu kami memujimu ya Tuhan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, Kau kemuliaan Tuhan, Yesus kemuliaan bagimu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita bawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, sembah Dia. Kau Allah yang besar, Kau luar biasa Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Ku memujimu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku katakan ku bersyukur padamu Tuhan, bab kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Ku
kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya apapun yang kami berikan lewat pelayanan kami Tuhan, lewat penyembahan kami itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, mari setiap kita yang sungguh memuji Tuhan lebih dahsyat lagi sama-sama katakan Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, katakan ke kanan kirimu, engkau diberkati Tuhan dengan sungguh. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita puji Dia dengan luar biasa, dengan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita percaya ada gerakan Roh Allah di tempat ini, amin. Amin. Sama-sama. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur dan barat, dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi katakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur dan barat. Dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sama-sama, ada gerakan Roh Allah di sini, amin. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur dan barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sorakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Kali katakan Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Oh. Amin, kita percaya. Utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh, katakan ada gerakan Roh Allah. Sekali lagi, ada, sekali lagi lebih dahsyat. Ada gerakan Roh Allah di sini. Tepuk tangan Tuhan yang luar biasa, haleluya.
Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Saudara. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami untuk selalu bertahan. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan, aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau cahaya. Dengan imanmu katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari dengan segenap hatimu katakan, Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, dalam kesesakan, Kau yang buktikan Tuhan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan,
Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kami percaya Engkau Allah beserta kami Tuhan. Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Engkau Allah Immanuel. Immanuel, kami percaya Yesus. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Engkau Allah Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur kami adalah umat tebusan Tuhan. Kami bersyukur kami adalah umat gembalaannya Tuhan. Kami percaya hidup kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik tatkala kami mengerti Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hari yang indah ini juga kami rindu membuka hati kami bagi firman-Mu. Kami rindu dibekali, kami rindu disiapkan, kami rindu dibersihkan, kami rindu dimurnikan. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini secara khusus dalam ibadah raya Minggu Lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Yang nantinya juga kami akan diberkati oleh perjamuan kudus, pengorbanan darah Yesus. Dan kematian-Mu yang menyelamatkan kami. Kami buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Berbicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Sehingga hari ini umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mengalami sukacita sorga, kami mengalami kuasa Allah, kami disembuhkan, kami diteguhkan dan kami dikuatkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita angkat Alkitab kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama di rumah kita masing-masing. Sama-sama kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus dalam ibadah hari Minggu Lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing,
Secara khusus di minggu pertama dalam bulan yang baru, di bulan Juli ini, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan dan saya beri topik See the Unseen. Ia kan melihat sesuatu yang tidak terlihat. Bagaimana caranya untuk kita dapat melihat sesuatu yang tidak terlihat? Abraham mengerti betul bahwa janji Tuhan adalah janji yang tidak terlihat. Namun kenyataan atau realitanya nantinya dia akan bisa melihat. Itu sebabnya Alkitab mencatat walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap mau berharap. Nah, inilah yang harus kita pegang dalam kehidupan keseharian kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan digoncangkan dengan realita keadaan yang ada sekarang. Iya kan? Pandemi COVID-19 yang bukannya bertambah hilang, tapi justru yang kita lihat atau kenyataan di hadapan kita justru bertambah banyak. Sehingga akhirnya membuat sebagian anak-anak Tuhan kembali work from home. Dan apa yang terjadi kita lihat ada begitu banyak goncang-goncangan terjadi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita hanya terfokus kepada apa yang ada di depan kita, kita hanya terfokus dengan apa yang ada di hadapan kita, maka jujur kita akan gampang goncang. Kita akan gampang apa? Gampang tergoncang. Itu sebabnya kita perlu melihat sesuatu yang belum kita lihat, atau janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun yang kita lihat saat ini belum kita lihat jawaban doa, belum kita lihat janji Allah digenapi, tapi kita mau belajar untuk membuka mata rohani kita. Go to the next level. Sama-sama bilang sama saya harus upgrade iman saya. Amin saudara. Untuk dapat melihat sesuatu yang tidak terlihat. Nah, kita perhatikan Alkitab kita sama-sama. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Saudara dikasih dalam Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Hal ini bercerita tentang bagaimana seorang hamba Tuhan, Elisa, sedang bersama dengan bujangnya sedang ada di Dotan, dikepung kota itu oleh pasukan Aram. Kenapa sampai dikepung? Karena Elisa selalu memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa hati-hati nanti orang Aram serang dari sini, hati-hati orang Aram nanti serang dari situ, sehingga akhirnya penyerangan orang Aram gagal selalu terhadap bangsa Israel, saudara. Akhirnya Raja Aram bingung, ini siapa sebenarnya mata-mata di bangsa kita untuk memberitahukan apa yang akan kita kerjakan. Akhirnya ada salah satu tentara Aram bilang, bukan ada mata-mata di antara kita raja, tapi ada satu nabi yang selalu memberitahukan apa yang raja rencangkan. Oh, bayangin Elisa saudara. Elisa dipakai Tuhan dahsyat luar biasa untuk memberitahukan akan apa yang terjadi dan akan apa yang dilakukan oleh Raja Aram, sehingga penyerangan terhadap bangsa Israel selalu gagal. Akhirnya Raja Aram kesal, memanggil semua pasukannya. Alkitab mencatat semua pasukan berkuda, semua pasukan kereta berkuda, semua mengepung kota di mana saat itu ada Elisa dan bujangnya. Kita lihat 2 Raja-Raja 6, 14 sampai 17 ini. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Perhatikan saudara. Sampailah mereka pada waktu malam. Lalu apa? Mengepung kota itu. Jadi kota di tempat di mana Elisa pada saat itu menginap bersama dengan bujangnya sudah terkepung oleh pasukan Aram yang besar. Alkitab catat ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, bujang Elisa ini bangun pagi-pagi, saudara dikasih dalam Tuhan, dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Jadi yang dilihat oleh bujangnya Elisa adalah realita, kenyataan yang terjadi di hadapannya dia. Ada begitu banyak tentara Raja Aram yang sedang mengepung kota di tempat di mana mereka tinggal. Lalu apa yang dikatakan bujang Elisa ini? Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Lihat saudara, orang kalau udah panik, orang kalau udah takut, orang kalau udah cemas, ancamannya terjadi buat diri dia sendiri. Akhirnya dia mulai menakut-nakuti orang yang ada di sekelilingnya. Ini lihat saudara, ini yang terjadi. Kita dengar berita ini, kita dengar berita itu, kita dengar berita yang menakutkan di WhatsApp grup. Makanya selalu saya bilang hati-hati. Kalau kita memang gak kuat-kuat untuk ngelihat WhatsApp grup penuh dengan berita-berita yang menakutkan, mencemaskan, lebih baik gak usah baca-baca hal-hal yang menakutkan. Iya kan? Baca aja kabar sukacita ini saudara. Baca aja berita sukacita ini, firman Tuhan yang membangkitkan iman kita, yang menguatkan iman kita. Iya kan?
Dengar aja berita-berita yang baik-baik. Perlu, bukan saya bilang nggak perlu. Tapi kalau kita tahu kita orangnya gampang cemas, gampang khawatir, gampang takut. Stoplah dengar-dengar berita yang menakutkan kita. Karena dampaknya kita juga akan menakuti orang-orang di sekeliling kita. Itu yang terjadi. Ketika bujang Elisa melihat orang Aram sudah mengepung kota itu, dia bilang sama Elisa, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Tapi inilah yang saya bilang, kalau orang memang punya iman yang teguh, kalau orang memang punya keberanian dalam Tuhan, maka dia tetap tenang. Ini perkataan Elisa kepada bujangnya. Jawab Elisa, jangan takut. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah berita ini membuat kita beriman. Apapun yang kita lihat, apapun yang ada di hadapan kita, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas, yang membuat kita bimbang, yang pada akhirnya menggoncangkan iman kita, kata yang pertama-tama harus kita keluarkan adalah, saya tidak boleh takut. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh takut. Amin. Kurang mantap Sama-sama bilang sama saya tidak boleh takut. Amin, saudara. Kalau kita tahu berita hari-hari ini menakutkan, kita harus menguatkan hati kita. Kita mesti bilang, saya nggak boleh takut. Dasarnya kita nggak boleh takut karena kita tahu ada Allah yang menyertai kita. Dasarnya kita nggak boleh takut karena kita tahu kita nggak pernah berjalan seorang diri. Nah, perhatikan saudara dikasih dalam Tuhan, jangan takut, Elisa bilang, sebab lebih banyak, haleluya, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa bilang sama bujangnya, jangan takut, karena lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bujang Elisa langsung stres sekali, langsung bingung, waduh, dari mana ada yang menyertai kita? Yang kita lihat justru kota ini dikepung oleh orang-orang Aram. Tapi Elisa berbilang sebaliknya, kita lebih banyak. Wah, akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau sampaikan. Elisa melihat apa yang tidak terlihat oleh mata daripada bujangnya ini. Saya ulangi sekali lagi. Elisa melihat apa yang tidak dilihat oleh matanya bujangnya. Betul, di hadapan Elisa melihat ada begitu banyak gerombolan orang Aram, pasukan berkuda orang Aram mengepung kota itu. Tapi Elisa melihat dengan iman. Maka Elisa bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh bujangnya Elisa. Alkitab bilang ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia dapat melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Apa yang terjadi? Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh bujangnya. Nah, ini yang harus kita punya. Ini yang harus kita miliki, sudah dikasih dalam Tuhan. Sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata iman kita. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, kita mengerti apapun bisa terjadi di hadapan saya. Tapi saya tidak mau fokus dengan apa yang terjadi, karena saya percaya, saya melihat bukan dengan apa yang mata jasmani saya lihat. Saya melihat dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya terjadi. Amin. Jangan sampai akhirnya kita membuat diri kita sendiri panik, takut, khawatir, bimbang, cemas dengan apa yang terjadi, dengan realita yang ada. Itu sebabnya kita perlu iman. Maka Rasul Paulus bilang dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil, perhatikan saudara, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari Injil, kebenaran firman Tuhan ini membuat iman kita kuat. Jadi selalu saya bilang, kalau engkau sudah mulai takut, engkau sudah mulai cemas, engkau sudah mulai bimbang, engkau sudah mulai tawar hati, read the Bible, baca Alkitab. Jangan malas untuk baca Alkitab, saudara. Karena justru dalam firman Tuhan inilah kita dikuatkan. Justru dalam firman Tuhan inilah kita dibenarkan, kita dibersihkan, kita dimurnikan, saudara dikasih dalam Tuhan. Apalagi hari-hari yang mencekam ini, yang kita lihat justru ketakutan, kecemasan. Kalau tidak ada kebenaran firman dalam hati kita yang meneguhkan iman, menguatkan hati kita, maka kita akan gampang hancur. Kita akan gampang cemas, khawatir, bimbang, pada akhirnya takut di mana-mana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat,
Kita perlu untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Perhatikan, iman membuat saudara dan saya mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Iya kan? Membuat kita mengerti. Akhirnya kita mengerti, oh kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Oh kenapa Tuhan bawa saya masuk dalam pergumulan ini. Oh kenapa ada orang yang mengkhianati saya. Oh seperti ini, oh seperti ini. Akhirnya membuat kita mengerti. Apa itu? Iman. Iman membuat setiap kita mengerti. Sehingga apa yang kita lihat, perhatikan. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi biarlah hidup kita bukan hanya fokus kepada apa yang dilihat. Betul, realita yang kita lihat, saudara dikasih dalam Tuhan, memenuhi hati kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan. Ada banyak orang, pendeta, saya udah berdoa, tapi kenapa doa saya belum dijawab? Ini yang saya bilang, kita hanya terfokus dengan apa yang kita lihat. Kalau dalam realita yang kita lihat doamu belum dijawab, bukan berarti doamu tidak dijawab. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Kalau dalam realita keadaan yang terjadi yang kita lihat belum terrealisasi apa yang kita doakan, saya mau ingatkan, bukan berarti doamu tidak dijawab. Karena terkadang kita harus membuka mata rohani kita sehingga dapat melihat apa yang tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani. Dengan mata iman, dengan mata rohani saudara dan saya. Dengan iman kita mengerti. Rasul Paulus jelas bilang dalam hidup kami ini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi jelas kekristenan sangat berhubungan dengan apa yang tidak terlihat. Maksudnya begini, kalau kita hanya fokus kepada apa yang kita lihat, maka sia-sia, akan penuh dengan kekecewaan, akan penuh dengan luka, akan penuh dengan hidup yang kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena yang terlihat seringkali bertolak belakang dari apa yang kita doakan, saudara. Yusuf, di depannya ada apa? Ada begitu banyak masalah, padahal dalam penglihatan Tuhan memberi visi yang kuat bahwa dia akan menjadi pemimpin. Tapi pada kenyataannya boro-boro pemimpin, dia dimusuhi saudaranya, dia dijual sebagai seorang budak, dia difitnah masuk penjara. Tapi ini kan rangkaian cerita, rangkaian jalan-jalannya Tuhan, saudara, yang akhirnya membawa dia untuk menggenapi. Tapi kalau Yusuf hanya fokus kepada apa yang terjadi, dia akan kecewa. Siapa Daud? Di hadapan Daud ada Goliat. Tapi yang Daud lihat apa? Kemenangan. Itu sebabnya dia memperkatakan, engkau mendatangi aku dengan tombak, panah dan lembing. Dia bilang sama Goliat, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah barisan Israel yang kau hina itu. Hari ini juga, perkataannya dahsyat. Kenapa? Karena Daud tidak melihat apa yang di hadapan dia. Karena kalau Daud lihat apa yang di hadapan dia, dia gentar, saudara. Dia gentar, dia takut. Kenapa? Besar, tinggi. Tapi Daud tidak melihat apa yang di hadapan dia. Yang Daud lihat adalah kemenangan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya perkataan adalah perkataan kemenangan. Dia bilang, hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu kepada burung-burung di udara. Itu yang terjadi. Demikian pula Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita lihat kenyataan, realitas sungguh menyakitkan. Daniel harus masuk dalam gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali dipanaskan. Itu realitanya, itu kenyataan, itu keadaan yang mereka lihat dan mereka alami. Kalau mereka hanya terfokus kepada apa yang mereka lihat, maka mereka akan jadi orang-orang yang kecewa. Iya dong, kurang taat apa sih mereka, kurang setia apa sih mereka sama Tuhan. Tapi kenyataannya, realitanya yang mereka lihat, justru seakan-akan tidak ada pembelaan Tuhan, justru seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan. Inilah yang seringkali dicemaskan, seringkali dikhawatirkan oleh anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Mana katanya saya ikut Tuhan, tapi kenapa Tuhan gak tolong rumah tangga saya? Mana katanya saya setia kepada Tuhan, Tuhan kenapa gak ekonomi saya gak dipulihkan Tuhan? Saya udah beribadah kepada Tuhan, kenapa saya tidak disembuhkan oleh Tuhan? Yang dia lihat kenyataan. Yang dilihat kenyataan, yang dilihat realitanya. Saya mau bilang, sudah dikasih dalam Tuhan, bukan berarti kalau kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, bukan berarti doamu tidak dijawab Tuhan. Hanya terkadang Tuhan pakai keadaan, Tuhan pakai realita yang terjadi untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Karena itu saya bilang jangan terfokus dengan apa yang terjadi dulu.
Iya kan? Jangan dulu terfokus dengan apa yang terjadi. Abraham dijanjikan Tuhan akan memiliki keturunan yang banyak, seperti pasir di tepi laut, seperti bintang di langit. Tapi kenyataan realita yang dia lihat apa? Istrinya Sarai mandul. Bahkan dia udah tua berdua. Bisa apa? Udah dapat satu, diminta lagi suruh berkorban. Ini yang saya mau bilang. Dari seluruh apa yang dikatakan Alkitab, sejarah mencatat, saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang ini, pahlawan-pahlawan ini tidak terfokus dengan apa yang terjadi di hadapannya. Karena mereka melihat apa yang tidak orang lain lihat. Amin. Inilah yang perlu kita pegang. Ini yang perlu kita lakukan dalam hari-hari ini. Jangan hanya terfokus dengan apa yang kita lihat. Karena kalau kita hanya terfokus dengan apa yang kita lihat, itu menakutkan, mencemaskan, membuat kita khawatir, dan ujung-ujungnya kita bimbang. Bener gak sih Tuhan tolong saya? Bener gak sih Tuhan bela saya? Bener gak sih Tuhan mau pulihkan keadaan saya? Disitulah iblis mendapatkan keuntungan. Nah, saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ini yang perlu kita ingat. Ini yang perlu kita ingat. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang hanya terfokus dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Karena kita nggak pernah tahu, terkadang Tuhan pakai keadaan hari-hari ini untuk merancangkan sesuatu yang besar. Karena kita pegang firman Tuhan. Yang kita pegang bukan kenyataan, yang kita pegang bukan realita yang kita lihat di hadapan kita. Karena kalau kita pegang kenyataan, realita yang terjadi, kita akan goncang sama seperti Petrus. Sama seperti Petrus. Petrus disuruh keluar oleh Yesus, ayo keluar. Petrus keluar dari perahu, tapi ketika Petrus berjalan di atas air, Alkitab mencatat, ketika dirasanya angin kencang. Dia Petrus main perasaan. Dirasanya angin kencang dan Petrus melihat ombak begitu besar, gelombang begitu besar. Dia mulai ciut. Disitulah dia mulai tenggelam. Ini yang saya sering bilang, anak-anak Tuhan, hari-hari ini kalau kita tidak hidup pakai iman, kita akan tenggelam dalam masalah kita. Kalau kita tidak hidup pakai iman, maka kita akan dibawa masuk dalam jerat-jerat iblis yang membuat kita akhirnya meninggalkan Yesus, penuh dengan kekhawatiran, meninggalkan Yesus karena kita berpikir Tuhan gak sanggup tolong saya, Tuhan gak sanggup bela saya. Permainan licik iblis. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Yesus pernah ingatkan Thomas, engkau melihat dulu baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa itu? Saudara dan saya. Katakan, saya orang yang berbahagia. Katakan, saya orang yang diberkati. Kenapa? Karena kita tidak perlu melihat dulu, namun kita mau tetap percaya. Amin saudara. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mengingatkan setiap kita, ayo belajar untuk membuka mata iman kita. Sehingga kita bisa go to the next level. Ingat saudara, kita harus mengupgrade iman kita. Kita harus mengupgrade iman kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kita nggak akan pernah bisa melihat sesuatu yang sebelumnya kita nggak pernah lihat. Kalau kita imannya seperti ini aja. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, upgrade iman saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat. Karena hal-hal yang tidak terlihat ini hanya bisa dilihat oleh mata iman kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengupgrade iman kita? Tentu dengan firman. Karena Alkitab jelas mencatat, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iya kan? Dan yang kedua, bagaimana kita mengupgrade iman? Ketika kita mulai melakukan firman. Ada masalah, ada pergumulan, kita mulai lakukan firman. Jadi yang pertama melalui firman Tuhan. Yang kedua melalui pergumulan saudara, melalui permasalahan saudara dan saya. Itu pun mengupgrade iman. Jadi ada teori, ada praktek gitu ya saudara ya. Ada teori, ada praktek. Teorinya kita merenungkan firman Tuhan. Tapi pada saat prakteknya kita mulai menghadapi pergumulan, menghadapi masalah. Kita mulai melakukan firman. Itulah akhirnya iman kita di-upgrade. Makanya Ayub kan jelas ngomong kan. Ketika ada masalah, ada pergumulan, Ayub bilang, dulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang. Tetapi hari ini melalui masalah ini, melalui pergumulan ini, aku mengalami Tuhan
secara pribadi. Saya pelajari bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita bisa melihat janji Allah yang tidak terlihat itu menjadi realita, menjadi nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, upgrade iman kita. Upgrade iman kita. Ingat saudara, virus COVID-19 aja mengupgrade dirinya. Bermutasi, mengupgrade dirinya. Iya kan? Lihat saudara, masa kita kalah sama virus COVID-19 yang mengupgrade dirinya? Kita pun harus mengupgrade iman kita. Sama-sama bilang sama saya harus upgrade iman. Amin. Saya harus mengupgrade iman saya supaya saya bisa melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Apa itu? Janji-janji Tuhan yang digenapi. Yang kedua, saya pelajari bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat atau tidak pernah kita lihat. Mulai mendeklarasikan firman. Nah, ini penting. Hari-hari ini kalau kita takut sama kayak bujangnya Elisa, kita mulai mendeklarasikan ketakutan kita. Kita binasa, kita takut, kita bimbang, kita mulai membesar-besarkan ketakutan kita. Salah saudara. Hal yang sama terjadi ketika Yesus bersama dengan murid-murid di atas perahu dan murid-murid mengalami ketakutan, kecemasan, akhirnya membangunkan Yesus. Dalam perahu ketika ada gelombang yang besar, ketika ada angin sakal, murid-muridnya bilang gini, "Guru, kita binasa." Orang kalau takut, perkataannya menakutkan orang lain. Orang kalau cemas, perkataannya turut mencemaskan orang lain. Nah, caranya bagaimana? Mulai memperkatakan firman. Jangan memperkatakan dan membesarkan apa yang kau takuti. Maka itu yang akan terjadi. Makanya Tuhan bilang sama Yosua. Tatkala Yosua diutus, dipimpin untuk menggantikan Musa. Dalam Yosua 1 pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Perkatakan firman, deklarasikan apa yang menjadi janji Tuhan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mulai hari ini saya ajak setiap umat Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau mengalami ketakutan dengan apa yang kau lihat, engkau mengalami ketakutan dengan apa yang engkau dengar, saya ajak setiap umat Tuhan, deklarasikan firman Tuhan. Kita mendeklarasikan firman Tuhan bukan untuk mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. No, Tuhan tidak pernah lupa terhadap janjinya. Kita mendeklarasikan firman Tuhan agar kita tetap kuat. Kita mendeklarasikan firman Tuhan agar iman kita bertumbuh. Kita mendeklarasikan firman Tuhan agar kita selalu ingat bahwa kita punya Allah yang memiliki janji-janjinya yang memberkati kehidupan kita. Deklarasikan firman Tuhan. Engkau mengalami ketakutan, kecemasan terhadap sakit penyakit, perkatakan, aku punya Tuhan yang menyembuhkan aku. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Deklarasikan. Itu sebabnya penting sekali untuk kita tertanam dalam firman. Amin. Makanya setiap hari saya punya program namanya Bible and Coffee, sudah dikasih dalam Tuhan dalam channel YouTube saya. Wow, sangat-sangat memberkati setiap umat Tuhan dan mereka bersaksi luar biasa, sudah dikasih. Saya pun ikut turut diberkati dengan kesaksian mereka. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk tertanam dalam setiap pagi dalam renungan firman Tuhan. Bukan hanya program Bible and Coffee, tapi ada juga kita doa pagi bersama-sama melalui akun Facebook saya, ya kan? Melalui Zoom juga sudah dikasih dalam Tuhan. Setiap pagi kita doa, setiap pagi kita renungkan firman. Kenapa? Karena setiap hari kita mengalami masalah. Kita perlu firman. Kita perlu mendeklarasikan firman. Kita perlu mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Karena sesuai dengan apa yang kau katakan, maka imanmu akan timbul. Ketika imanmu timbul, maka sesuatu akan engkau lihat yang belum pernah engkau lihat. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat? Yang pertama, upgrade imanmu. Bagaimana dengan kita mengupgrade iman kita? Merenungkan firman Tuhan, semua jelas dalam firman. Renungkanlah firman itu. Dengan masalah yang ada, dengan pergumulan yang ada, kita akhirnya bisa mengupgrade iman kita. Yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat sebelumnya. Mulai deklarasikan firman. Deklarasikan firman apa yang kau tahu. Engkau mengalami kesakitan, engkau mengalami kelemahan tubuh, deklarasikan firman bahwa oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Oleh darah Yesus aku disembuhkan. Engkau mengalami kekurangan, ekonomimu mengalami drop down, ekonomimu mengalami goncangan. Perkatakan firman, aku hidup dipelihara oleh Tuhan Yesus. Sehingga mudah boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Deklarasikan, aku tahu Tuhanlah yang menyediakan, Yehovah Jireh. Amin.
Apalagi yang kau takutkan hari depanmu. Kita deklarasikan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Aku percaya hari depan yang penuh harapan Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupanku. Apa yang kau khawatirkan semua tercatat dalam firman. Ada jalan keluarnya. Ada janji-janji Allah yang pasti akan digenapi ketika engkau mulai mendeklarasikan firman. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Yang ketiga, hidupi apa yang kau doakan. Saya ulangi sekali lagi, hidupi apa yang kau doakan. Kenapa? Karena ada banyak orang setelah dia berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, dan selesai berdoa dia mulai kembali khawatir. Dia mulai kembali cemas, dia mulai kembali bimbang, dia mulai kembali down. Tapi ini yang saya mau bilang, Yesus pernah memperkatakan yang dalam Markus 11 ayat 24. Aku berkata kepadamu, Yesus bilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi setelah kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, maka kita percaya apa yang kita doakan harus kita hidupi. Apa maksudnya kita hidupi? Kita relasikan, jalankan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa untuk kesembuhan, kita percaya setiap pagi kita katakan, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Kita berdoa buat permasalahan rumah tangga kita, pergumulan rumah tangga kita. Setiap pagi kita perkatakan, Tuhan terima kasih, rumah tanggaku sudah dipulihkan Tuhan. Jadi hidupi apa yang kau doakan. Jangan justru sebaliknya, engkau berdoa, selesai engkau berdoa, engkau mulai kembali khawatir, engkau mulai kembali bimbang, dan akhirnya engkau mulai memperkatakan, jangan-jangan Tuhan gak sanggup dong saya. Jangan-jangan doa-doa saya nggak dijawab Tuhan. Jangan-jangan disitulah kita mulai down. Disitulah kita mulai lemah. Hidupi apa yang kau doakan. Engkau berdoa, engkau perkatakan, maka engkau menerima apa yang kau doakan. Janjinya perkataan Tuhan Yesus. Apapun juga yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Secara khusus dalam minggu yang pertama ini, di bulan Juli ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan taruh kuat dalam hati saya. Deklarasikan firman. Upgrade imanmu. Hidupi apa yang kau doakan. Maka engkau akan melihat sesuatu yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Yakni janji-janji Allah yang tergenapi dalam hidupmu. Amin saudara. Itu yang kita rindukan. Itu sebabnya jangan terfokus dengan apa yang terjadi. Belajar bersyukur dengan apapun yang terjadi. Kenapa? Karena itu adalah satu pieces, bagian daripada apa yang menjadi rencana Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Bukan itu tujuan kita. Tapi di balik itu yang terjadi, kita akan melihat sesuatu yang tidak kita lihat oleh mata jasmani kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat setiap firman yang kami dengar. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami terlalu takut. Kami terlalu cemas. Kami terlalu bimbang oleh karena keadaan yang kami hadapi hari-hari ini. Sehingga kami melupakan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Sehingga kami melupakan apa yang janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini secara khusus dalam ibadah raya minggu lawatan Tuhan dalam rumah kami masing-masing. Secara khusus nantinya kami juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami diingatkan bahwa kami harus terfokus dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Kami tidak mau fokus dengan apa yang menjadi kenyataan hari-hari ini. Karena ini adalah satu bagian yang akan menggenapi apa yang janji Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, teguhkan iman kami. Sehingga akhirnya kami hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Secara khusus mereka yang hari ini beribadah di rumah mereka masing-masing mendengarkan firman. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau di antara mereka ada yang down hari-hari ini, ada yang takut, cemas, khawatir, berlebihan. Sehingga akhirnya membuat mereka hidup dalam ketakutan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah sehingga setiap mereka umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman, dibangkitkannya iman kami, diteguhkannya hati kami, kembali kami diingatkan akan janji-janji Tuhan yang pasti akan tergenapi dalam hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, beri kekuatan buat mereka yang lemah, sehingga ibadah hari ini kami dapati kuasa Allah dinyatakan dalam rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami umat-Mu. Dan
Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sebagai berkat di awal bulan ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini juga kita akan kembali bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mempersiapkan roti dan anggur saudara di rumah saudara masing-masing. Dan nantinya kita akan doa bersama-sama. Dan kita percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan nyatakan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita percaya katakan amin. Pegang roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepala. Tanda kita bersama-sama mempercayai tubuh Kristus di atas segala-galanya dalam hidup kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah. Yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga. Yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku. Yang menjadikanku warga kerajaan Allah. Yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku. Sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker. Aku tidak akan terkena tumor. Aku tidak akan sakit leukemia. Aku tidak akan sakit pendarahan. Aku tidak akan sakit stroke. Aku tidak akan dirawat di ICU. Aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan iman ku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, paru-paruku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian ini tinggi di atas kepala. Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai pelayananku, menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Dengan iman ku katakan hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan.
Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah yang tertumpah. Terima kasih buat tubuh yang terpecah yang menyelamatkan kami. Kami diingatkan selalu bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib melebihi segala masalah dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari dalam hidup kami, kami mengerti Tuhan Yesus mengasihi kami. Dan kalau Tuhan Yesus mengasihi kami, maka kami tidak pernah berjalan seorang diri. Di dalam nama Yesus, sama berdoa, kuatkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini Allah. Secara khusus kami diingatkan oleh kematian-Mu. Kami diingatkan bukti kasih-Mu, bukti cinta-Mu kepada kami. Engkau mengasihi, Engkau mencintai kami, Engkau mati bagi kami, Engkau menyelamatkan kami. Dengan darah yang tertumpah, dengan tubuh yang terpecah, kami diselamatkan. Dengan darah yang tertumpah dan tubuh yang terpecah, kami menerima anugerah Tuhan. Maka kami percaya hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga hari ini menjadi hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini menjadi hari di mana kami dilawat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan Allah. Kami mengasihi bangsa kami. Kami berdoa buat kemajuan bangsa kami. Kami berdoa buat pandemik hari-hari ini yang ada di bangsa kami. Yang kami lihat kenyataan yang ada, pandemik ini semakin hari semakin meningkat. Tapi kami mau belajar diansin, melihat dari apa yang tidak kami lihat. Kami perkatakan dalam nama Yesus, bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan, sehingga pandemik atas bangsa kami boleh kembali hilang. Di dalam nama Yesus, daerah-daerah, kota-kota, provinsi-provinsi yang ada, di dalam nama Yesus terluput semuanya pada akhirnya daripada pandemik ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sanggup buat mujizat. Engkau tidak pernah berubah. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu atas kami ya Allah. Kami berdoa ya Tuhan, ampuni bangsa kami. Kalau bangsa kami mengutuki umat pilihan Tuhan, karena itu kami memberkati bangsa Israel. Diberkatilah bangsa Israel, diberkatilah Yerusalem, sehingga berkat-Mu turun atas bangsa kami ya Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri yang ada. Kami berdoa buat TNI, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua BIN. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan mereka juga sebagai garda di terdepan dalam pandemik ini. Dokter, suster, perawat-perawat rumah sakit, Tuhan berikan hikmat, takut akan Tuhan ada dalam hidup setiap mereka, sehingga mereka menangani pandemik ini dengan baik, dan diberikan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan oleh karena anugerah Tuhan atas pandemik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan untuk beribadah pagi hari ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup dan langkah kami. Kami berdoa buat gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong, bersama dengan istri Ibu Renda yang ada, bersama dengan anak-anak, anak menantu dan cucu yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memberkati, tangan Tuhan menuntun. Bahkan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat hari ini. Kami menyerahkan gereja yang oleh anugerah Tuhan percayakan untuk kami beribadah dalam Gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center di Bandung. Yang ada oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Berkat-Mu ada atas gereja ini Allah. Sekalipun gereja ini masih beribadah secara online, tapi kami percaya jangkauan umat Tuhan tetap diberkati
diberkati, umat Tuhan tetap terpelihara, umat Tuhan tetap hidup dalam anugerah Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba ucapkan berkat kasih karunia Allah tetap menyertai hidup mereka. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup mereka, Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan, baik mereka yang sudah beribadah online, onsite, maupun mereka yang beribadah secara online. Biar gereja-gereja Tuhan tetap terus bersatu, hamba-hamba Tuhan tetap terus bergandengan tangan untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dengan kasih di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada akhirnya kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan yang sempurna. Dan kami berdoa kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami, umat Tuhan secara khusus, yang akan mengembalikan apa yang menjadi persepuluhan yang ada. Tuhan yang memberkati setiap taburan dari umat Tuhan. Betul, saat-saat ini ibadah tidak lagi ada pundi-pundi yang diedarkan. Kami tergerak dari hati kami karena kami mengerti, kami mengasihi Tuhan. Karena itu kami belajar untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami belajar untuk menabur. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat. Biar setiap umat Tuhan yang memberi dengan sukacita, baik mereka yang memberikan korban persembahan, mereka yang mengembalikan apa yang menjadi persepuluhan yang ada, bahkan persembahan-persembahan lainnya, Tuhan yang melihat dan Tuhan yang memberkati apa yang mereka tabur. Beri hikmat buat setiap mereka yang mengelola persembahan ini, sehingga tuntunan kuasa Tuhan menuntun setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan yang besar atas hidup kami. Umat yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita diberkati dengan perjamuan kudus yang ada sebagai ibadah awal bulan. Kita menerima hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan. Dan kita selalu diingatkan untuk tetap hidup dalam iman, untuk tetap hidup percaya kepada Yesus, dan menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Kita akan kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat bagi umat-Mu ya Allah. Diberkatilah mereka di pekerjaan mereka, diberkatilah mereka usaha mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati perekonomian mereka, dan apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidup mereka, penyertaan perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjaga mereka kemanapun mereka pergi dan melangkah, dan darah Yesus Kristus menutup bungkus mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.